Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Bab 4, Pertanyaan yang Menggelisahkan. Kafe kecil di sudut Brooklyn itu sederhana, hampir tak mencolok dari luar. Tapi bagi Daniel, tempat itu kini terasa seperti ruang pertemuan antara dua dunia, dunia yang dulu tak dikenalnya, dan dunia yang perlahan mulai ia dekati dengan hati yang penuh tanda tanya. Pak Rahman datang dengan jaket tebal dan senyuman hangat. Di tangannya ada kantong plastik berisi roti manis dan 2 cangkir kopi panas. "Kau suka kopi?" tanyanya sambil duduk. Daniel mengangguk. "Selama tidak terlalu pahit." Pak Rahman tertawa pelan. "Saya juga. Hidup sudah cukup pahit, ya." Daniel tersenyum kecil, tapi tidak menjawab. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Terlalu banyak, hingga tak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya ia berkata, "Aku membaca beberapa hal tentang Islam. Aku tidak mengerti semuanya, tapi ada satu pertanyaan yang terus mengganggu." Pak Rahman meletakkan kopinya. Matanya menatap dengan tenang. "Silakan. Jika Tuhan itu Maha Pengasih," kata Daniel pelan, "kenapa Dia membiarkan orang-orang menderita? Kenapa anak-anak mati? Kenapa aku kehilangan segalanya?" Keheningan menggantung. Pertanyaan itu bukan sekadar logika. Itu adalah luka. Jeritan batin yang terlalu lama dipendam dan akhirnya pecah malam itu. Pak Rahman menghela napas. Ia tidak buru-buru menjawab. Ia tahu, luka seperti itu tak bisa dijawab dengan teori. "Dulu saya juga tanya hal yang sama," ucapnya akhirnya. "Setelah anak saya meninggal, saya hampir meninggalkan agama. Saya marah. Saya bilang, kalau engkau ada, kenapa kau ambil satu-satunya hal yang membuatku hidup?" Daniel menatapnya. "Lalu, saya tidak mendapat jawaban langsung," lanjut Pak Rahman. "Tapi saya belajar satu hal, bahwa hidup bukan soal kenapa, tapi soal apa yang harus kita lakukan setelahnya. Dalam Islam, penderitaan bukan hukuman, tapi ujian. Dan setiap ujian membawa kita pada dua pilihan, meninggalkan Allah, atau mendekat padanya." Daniel terdiam. Kata-kata itu menamparnya, bukan karena menyakitkan, tapi karena terasa jujur. "Kau tahu," lanjut Pak Rahman, "Nabi kami, Muhammad, pernah kehilangan semua anaknya kecuali satu. Ia juga dihina, disakiti, bahkan diusir dari kampung halamannya. Tapi ia tetap berkata, 'Jika Allah bersamaku, aku tidak peduli apapun yang hilang dariku.'" Daniel menunduk, hatinya terasa berat. Tapi kali ini, bukan karena putus asa, melainkan karena ada cahaya yang mulai masuk melalui retakan-retakan luka lama. "Apa, kau selalu yakin pada Allah?" tanyanya lirih. Pak Rahman tersenyum, tapi matanya berkaca. "Tidak, tapi setiap kali saya ragu, saya kembali pada satu hal, saat semua orang pergi, Dia tetap ada." Daniel menarik napas panjang. Kata-kata itu membekas. Bukan sebagai jawaban final, tapi sebagai jalan yang mulai terlihat di depan. "Bolehkah aku ikut ke masjid suatu saat nanti?" tanyanya pelan. Pak Rahman menatapnya penuh haru. "Itu kehormatan besar bagiku, Daniel. Kapanpun kau siap." Malam itu, mereka tak bicara banyak lagi. Tapi diam yang ada di antara mereka bukan lagi kesepian, melainkan ketenangan. Untuk pertama kalinya, Daniel merasa bahwa pertanyaan-pertanyaannya tidak harus dijawab semua sekaligus. Kadang,
Cukup menemukan orang yang mau berjalan bersamamu dalam pencarian itu. Bab 5, Sujud pertama. Langit pagi itu berwarna kelabu, hujan rintik-rintik menyelimuti kota. Masjid di pinggir jalan itu tampak sederhana, tetapi bagi Daniel, ia merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali baru. Pintu kayu berukir sederhana itu terbuka lebar, seolah menyambut kedatangannya dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Pak Rahman sudah menunggunya di depan pintu, mengenakan jubah putih yang terlihat bersih dan rapi, meskipun ia baru saja selesai mengemudi sepanjang malam. Senyuman Pak Rahman begitu hangat, namun matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah harapan. "Ayo masuk," kata Pak Rahman lembut, sambil menepuk bahu Daniel. "Kita lakukan ini bersama-sama." Di dalam masjid, udara terasa sejuk dan tenang. Hanya ada beberapa jamaah yang sedang duduk di barisan depan, melibatkan diri dalam doa mereka. Cahaya lembut dari lampu-lampu masjid memantul di dinding-dinding berwarna krem, menciptakan atmosfer yang jauh berbeda dari kebisingan kota di luar. Daniel merasa sedikit canggung. Ia mengenakan pakaian biasa, tidak ada tanda-tanda seorang muslim. Tapi Pak Rahman membimbingnya ke ruang wudhu dan menunjukkan bagaimana berwudhu dengan benar. Setiap gerakan terasa baru dan asing, tapi anehnya, hatinya merasa tenang. Setelah selesai berwudhu, mereka menuju ke ruang utama masjid. Daniel duduk di samping Pak Rahman di barisan belakang. Sementara imam memulai doa dengan suara lembut, Daniel mencoba untuk fokus, meskipun pikirannya masih terombang-ambing. Salat dimulai. Semua jamaah berdiri tegak, tangan terangkat, lalu ruku, sujud, dan berdiri kembali dalam gerakan yang teratur dan penuh makna. Daniel memperhatikan dengan seksama, mencoba mengikuti setiap gerakan meski tubuhnya terasa kaku. Ketika sujud pertama dimulai, Pak Rahman menoleh ke Daniel. Sujud adalah momen yang sangat penting. Di sini, kita meletakkan dahi kita di tanah sebagai tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Daniel menatapnya sejenak, lalu perlahan mengikuti gerakan tersebut. Dahi menyentuh permukaan sajadah yang lembut. Sejurus kemudian, ia merasa sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu kedamaian yang datang begitu mendalam, menghantamnya seperti gelombang yang menenangkan setiap kepanikan dan ketakutannya. Ia tidak tahu mengapa, tapi di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang terhubung. Di antara ribuan pertanyaan yang membingungkan dalam pikirannya, satu hal yang ia tahu, ia tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang mendengarnya, yang menerimanya meskipun ia baru memulai perjalanan ini. Sujud itu terasa panjang, seperti momen yang memampatkan seluruh waktu. Ketika ia bangkit dari sujud, Daniel merasa lebih ringan. Ada kelegaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia telah menemukan sedikit dari jawaban yang ia cari. Usai salat, Pak Rahman menatapnya dengan senyuman penuh makna. Bagaimana rasanya? Daniel hanya bisa tersenyum, matanya agak berkaca-kaca. "Aku merasa seperti pulang." Pak Rahman mengangguk, matanya berbinar. "Itulah yang disebut iman, Daniel. Rasa kembali pada rumah sejati kita." Mereka duduk sejenak setelah salat, dalam keheningan yang nyaman. Daniel merasakan kedamaian yang ia inginkan selama ini, namun tidak pernah ia tahu bisa ditemukan di tempat yang selama ini terasa begitu asing. Begitu banyak pertanyaan yang masih ada, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perjalanan ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Di luar masjid, hujan mulai berhenti. Langit mulai cerah, meskipun awan masih menggantung di horizon.
Daniel berjalan keluar bersama Pak Rahman, merasakan angin sejuk menyapu wajahnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan ini, meskipun belum selesai, telah memberi dia awal yang baru. Awal untuk mencari makna, untuk berusaha lebih baik, dan untuk menerima dirinya dengan cara yang belum pernah ia coba sebelumnya. Bab 6, Jejak yang terpenuhi. Waktu berlalu, dan kehidupan Daniel mulai berubah sedikit demi sedikit. Meskipun ia tidak langsung memutuskan untuk masuk Islam, ada perasaan baru yang tumbuh dalam dirinya. Setiap kali ia mendengar seruan azan yang berkumandang dari masjid, ia merasa ada sesuatu yang mengingatkannya pada makna kehidupan yang lebih dalam. Setiap kali ia berbicara dengan Pak Rahman, ada rasa damai yang datang, seolah ia menemukan sahabat sejati dalam pencariannya. Namun, jalan yang ditempuh Daniel bukanlah jalan yang mudah. Di tengah pencariannya akan iman, ia harus menghadapi tantangan-tantangan besar, baik dari dalam dirinya maupun dari luar. Pada suatu malam, Daniel duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer yang menampilkan artikel tentang Islam yang ia baca beberapa hari lalu. Tiba-tiba, suara dering telepon menginterupsi pikirannya. Itu adalah pesan dari ibunya. "Daniel, bagaimana kabarmu? Ibu kangen. Kenapa kamu tidak pernah lagi menghubungi ibu? Apa yang sedang kamu lakukan?" Daniel merasa cemas. Selama ini, ia tidak pernah memberitahukan ibunya tentang pencariannya, tentang langkah-langkah kecil yang ia ambil untuk lebih memahami agama Islam. Ia merasa takut bahwa ibunya akan kecewa atau marah jika ia tahu ia mulai mendekati agama yang berbeda dengan keluarga mereka. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari kenyataan ini selamanya. Ia memutuskan untuk mengirimkan balasan. "Ibu, aku baik-baik saja. Maaf sudah lama tidak menghubungi. Aku sedang mencari sesuatu dalam hidupku. Ada hal yang ingin kutemukan dan aku merasa ini adalah bagian dari proses itu." Tidak lama kemudian, telepon berdering. Itu adalah ibunya. "Daniel, apa maksudmu dengan mencari sesuatu?" Suara ibunya terdengar khawatir. "Kenapa tidak memberitahuku? Apa yang terjadi denganmu?" Daniel menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia harus jujur, meskipun itu akan menyakitkan. "Ibu, aku sedang belajar tentang Islam," kata Daniel dengan suara pelan. "Aku mulai merasakan sesuatu yang selama ini aku cari. Aku ingin lebih memahami." Diam sejenak di ujung telepon. Ibunya tidak berkata apa-apa, tapi Daniel bisa merasakan gelombang perasaan yang datang dari sana, kekhawatiran, mungkin ketidakpahaman. "Daniel," suara ibunya kembali terdengar, "Islam itu agama yang berbeda. Kamu dibesarkan dengan nilai-nilai yang kami ajarkan. Kenapa kamu memilih jalan itu?" Daniel menunduk. Ia merasa gelisah. "Ibu, aku tidak meninggalkan apapun dari yang sudah ibu ajarkan. Aku masih tetap anak ibu. Tapi ini tentang perjalanan pribadi, tentang mencari kedamaian yang selama ini aku rasa hilang. Aku hanya ingin mencoba memahami lebih banyak." Ibunya terdiam lebih lama lagi. Kemudian, suaranya kembali terdengar, lebih lembut. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Daniel. Apapun jalan yang kamu pilih, pastikan itu membuatmu lebih baik." Daniel merasakan beban di pundaknya terasa sedikit lebih ringan. Meskipun ibunya belum sepenuhnya mengerti, ia tahu bahwa ibunya tetap mencintainya tanpa syarat. Beberapa hari setelah percakapan itu, Daniel kembali ke masjid bersama Pak Rahman. Ia merasa lebih mantap. Ia masih belum siap mengucapkan syahadat, itu masih terasa seperti langkah besar, dan ia tidak ingin terburu-buru.
Tetapi hatinya semakin yakin bahwa ini adalah langkah yang benar. Pak Rahman memberinya buku kecil yang berisi doa-doa harian dalam bahasa Arab dan terjemahannya. Cobalah berdoa setiap hari, Daniel. Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. Setiap doa yang tulus, pasti sampai padanya. Daniel menerima buku itu dengan rasa syukur. Ia mulai berlatih membaca doa-doa dalam bahasa Arab, meskipun pengucapannya masih jauh dari sempurna. Namun, setiap kali ia melafalkan doa, ada perasaan yang datang, perasaan yang menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar. Suatu hari, ketika ia sedang duduk di masjid setelah salat, Daniel merasa tiba-tiba ada yang berbeda. Di sana, di dalam hati yang tenang, ia merasakan sebuah panggilan yang kuat, suara yang tak bisa ia elakkan lagi. Seperti sebuah bisikan lembut namun penuh makna, yang mengatakan kepadanya bahwa inilah saatnya. Daniel menatap ke arah Pak Rahman yang duduk tidak jauh darinya, lalu berkata, "Pak Rahman, saya siap." Pak Rahman menatapnya dengan senyum penuh kebanggaan. "Siap untuk apa, Daniel?" "Untuk mengucapkan syahadat, untuk menjadi muslim," jawab Daniel dengan suara penuh keyakinan. Pak Rahman menepuk bahu Daniel dengan penuh kehangatan. "Ini adalah keputusan terbesar yang bisa kau buat, Daniel. Tapi ini juga adalah langkah menuju kedamaian yang sejati." Dengan hati yang penuh harapan, Daniel melangkah ke depan, siap untuk memulai perjalanan spiritual yang baru. Untuk pertama kalinya, ia merasa sepenuhnya hidup, sepenuhnya sadar bahwa ia tidak lagi sendirian, bahwa Allah selalu bersamanya. Bersambung.